الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan baik itu di dunia ataupun kebahagiaan nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya roja kita bersama, harapan kita bersama, kita semua diberikan sekali lagi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita menginginkan sesuatu yang baik buat kita, maka keinginan itu selain dari ucapan hati kita, niat kita, maka kita pun harus berusaha mewujudkan apa yang kita inginkan itu. Jadi untuk menggapai kebahagiaan, kesuksesan, kebahagiaan itu diri kita sendiri yang harus mewujudkannya. Ketika kita mungkin ingin kesuksesan dunia, maka kita harus mencari bagaimana caranya agar dunia ini kita bisa sukses. Paling tidak mungkin diantaranya kita harus rajin untuk mencari dunia dengan bekerja. Karena dengan bekerja insyaAllah kita mendapatkan sesuatu yang dengan sesuatu itu kita bisa meraih kebahagiaan di dunia ini. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengharapkan nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga sekali lagi yang harus mewujudkan itu sendiri. Kita sendiri sekali lagi yang harus mewujudkan kesuksesan, keinginan, kebahagiaan yang kita inginkan itu. Ketika kami katakan di awal menginginkan kita nanti tatkala kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, maka bagaimana caranya? Tak lain kita harus banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat terutama yang harus selalu kita jaga. Karena insyaallah ketika salat ini sudah selalu kita jaga, maka insyaallah yang lainnya akan baik buat kita. Sebagaimana disampaikan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi insyaallah ketika salat kita sudah baik, sudah bagus, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah hasil dari salat itu tadi bisa membentuk kepada diri kita, karakter kita menjadi karakter manusia yang baik. Baik kepada sesama manusia, baik juga insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyaannya ialah bagaimana dengan salat kita? Inilah yang pertanyaan yang harus selalu kita koleksi dalam diri kita. Bagaimana dengan ibadah kita? Kalau kita merasa saat ini kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, saat ini maaf kita terkadang masih mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita disibukkan dengan urusan dunia kita, pekerjaan dunia kita, terkadang maaf kita masih mudah-mudahnya tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat terkadang maaf kita lewatkan begitu saja. Padahal subhanallah, yang namanya salat ini tadi sekali lagi dalam kondisi apapun kita, maka selalu harus kita laksanakan. Karena ini merupakan tugas kita bersama sebagai seorang muslim. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sungguhnya salat ini merupakan satu kewajiban buat kita yang mengaku kita ini seorang muslim. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, siapapun orangnya, yang muda, yang tua, yang wanita, semuanya, yang namanya sholat sekali lagi harus selalu kita laksanakan, harus selalu kita jaga. Jangan sampai, maaf tadi kami katakan di awal, mudah-mudahnya kita meninggalkan sholat karena kita takut tatkala kita lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala akan kelalaian yang kita lakukan. Inilah yang kita takutkan. Maka oleh karena itu sekali lagi kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Allahumma tsabbit qulubina ala dinika wa ta'atika ya Allah. Ya Allah, mantapkan hati kami ya Allah, jaga hati kami ya Allah dalam selalu menegakkan agamamu, menjalankan perintahmu ya Allah, menjadi ketaatan kepadamu ya Allah. Ini doa kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tahu syaitan iblis laknatullah itu tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridha ketika melihat kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat. Iblis tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridha. Dia akan selalu mencari celah, mencari jalan bagaimana caranya agar ibadah yang kita lakukan ini tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu selalu kita jaga sekali lagi diri kita agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita selalu dekat kepada Allah, maka insyaallah kita tidak akan mudah terbujuk oleh rayuan iblis laknatullah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain itu juga kita tahu salat ini merupakan cerminan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aplikasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat kata Allah yang sudah aku berikan. Banyak nikmat sekali lagi yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Saking banyaknya kita manusia tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu kita sebagai seorang hamba yang dhaif, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita tak perlu menghitung berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi bagaimana kita bersama-sama mempergunakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Fasalli. Dengan kita selalu menjaga salat kita.
Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Menjaga salat kita dan juga berusaha meluangkan waktu sedikit dari 24 jam waktu yang sudah Allah berikan kepada kita, sedikit yang Allah pinta dari kita. Untuk apa? Untuk kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia, sedikit yang Allah pinta dari kita. Tapi subhanallah, walaupun sedikit yang Allah pinta dari kita, ketika itu kita lakukan ikhlas, maka nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala baik untuk kita, besar untuk kita. Dan insyaallah itulah yang bisa membawa kita nanti kepada kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Menggapai kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Maka oleh karena itu sekali lagi kita berdoa bersama, bermunajat bersama agar kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat kita dan juga melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Dan kita berdoa bersama, insyaallah kita semua akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.